Hai, kali ini kita mau Shopee haul. Sekarang kita perlu rak pot untuk menyusun pot supaya lebih indah. Oke, sekarang kita buka. Berhubung sekarang udah datang ya barangnya. Untuk deskripsi nanti ada linknya. Bagi yang mau beli bisa ke link itu ya. Kalau untuk harga di sini dibilang worth it banget. Karena untuk produknya sih ini kayak dari besi gitu, jadi lebih kokoh. Saya pikir untuk pertama kali datang itu yang bahan yang agak peyot-peyot gitu, tapi ini enggak, ini bener-bener besi. Jadi kokoh banget. Dia juga nggak miring-miring sih. Jadi bener-bener bagus banget deh. Untuk apa ya? Untuk info aja, ini tuh untuk pot yang diameter 17 atau 20. Oke, kita buka dulu semuanya biar kelihatan. Oh ya, ini tuh halaman atas ya. Maaf kalau berantakan. Soalnya belum dirapiin. Oke. Nah, nih bentuknya. Setelah udah dibuka, untuk warna kayaknya hanya warna hitam deh. Walaupun di lampiran profil depannya warna putih, tapi yang datang itu warna hitam. Tuh, lihat kokoh banget ya. Ini buat naruh kaktus. Niatnya sih buat naruh kaktus. Oke, kita coba dulu. Ternyata yang ini lolos ya, nggak cocok. Oke, yang mana lagi nih? Kita coba lagi ambil pot yang mana ya, yang 17 cm. Kecil. Kalau yang ini kayaknya lolos juga deh, kurang dikit. Ini kayaknya diameter 15 ya. Yang mana ya? Pokoknya ini katanya sih untuk diameter 17 atau sampai 20. Jadi kita cari yang 17 kayak gimana. Ini posisi kebun mininya ya, yang ada di atas masih berantakan. Nah, ini yang buat gantung. Jadi ada dua kegunaan nih. Pertama untuk letakin pot yang 17 atau 20, bisa juga untuk sisi-sisinya dipakein pot gantung. Jadi lebih ringkes, lebih bisa buat minimalis tempat. Masih kurang ya, jadi kita cari lagi yang mana ya potnya yang sesuai. Mana ya, belum ketemu. Coba nanti kita cari dulu. Kita cocokin satu persatu ya. Kita coba yang ini. Oke, yang ini pas ya, pas banget. Kayaknya sih ini diameternya itu 20 cm. Jadi ini pas. Jadi nanti kita beli yang ukuran kayak gini. Sebelumnya kita taruh dulu kali ya, untuk buka paket yang selanjutnya. Oke. Ini paket yang selanjutnya sama. Ini Shopee haul. Kita belinya di Shopee.
dalamannya tentang buat tanaman juga sih. Nah, ini jaring yang pengait untuk daunnya menjalar. Satu lagi untuk penghalang hujan ataupun panas. Ini saya ambil yang 85% ya bolongnya. Sekarang saatnya untuk pemasangan. Sebelumnya kita potong-potong dulu talinya. Ini tali tuh saya ambil dari jaring yang tadi beli karena nggak punya tali, jadi saya ambil aja yang di jaring. Sekarang kita potong-potong dulu. Kebetulan ini untuk pemasangannya saya dibantu oleh ayah. Potong dulu. Untuk ukuran pemotongannya sesuaikan aja ya, nggak ada ukuran khusus. Jadi kan setiap tempat kan beda-beda ya untuk pengaitannya, jadi disesuaikan aja yang mana yang bagus, yang mana yang pas, diatur aja. Dipotong sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sekarang sudah selesai ya motong talinya. Sekarang kita persiapan untuk pasang. Berhubung tangganya ada di bawah, jadi kita pakai bangku aja. Pakai bangku juga kayaknya nyampe deh. Kita usaha untuk keluarin bangkunya. Kalau misalnya ngeluarin bangkunya karena bangkunya agak lebar ya, jadi nggak bisa ngeluarin itu lewat depan. Jadi kita ke belakang dulu untuk pakai pintu yang di samping biar bisa keluar bangkunya. Kita ke samping ya. Untuk pemasangannya nanti sih saya mau di bagian sini nih ya, yang ada tanda panah tuh di atas itu. Jadi buat nutupin itu jaringnya ya. Jaringnya yang dipasang itu sekarang kita jaring yang penangkal panas ataupun hujan yang 85%. Jadi nanti kita pasangnya di sana, dikaitkan dari atas sampai bawah. Yuk kita lihat sekarang. Ini bangku diposisikan dulu tempat yang aman. Jadi pastikan bangkunya itu tidak goyang-goyang sebelum kita naik, karena safety itu nomor 1 ya teman. Oke. Sekarang diikat dulu untuk ujung dari jaringnya. Ini namanya jaring ya, jaring tanaman 85%. Jadi kalau mau beli tenang. Nanti saya kasih di linknya di deskripsi. Jadi gak usah takut. Harganya murah kok. Dia itu harganya dijualnya per meter. Kebetulan nih saya beli ini 1 kali 3 meter. Jadi lumayan panjang. Ini sih mau dipotong ya. Ini kita atur dulu untuk posisinya. Posisinya lebarnya pas banget ya, ini 1 meter. Jadi tidak perlu dipotong untuk lebarnya, paling nanti tingginya aja dipotong. Karena kan saya beli untuk 3 meter. Paling ini nggak nyampe 3 meter, hanya 2 meteran. Jadi masih ada sisa 1 meter. Oke, sekarang persiapan dulu. Dilihat aja ya caranya. Pertama-tama ujungnya nih, ujungnya diikat agar nanti tinggal diikat ke tempat yang bisa diikat. Bisa kayak gitu ya, bisa dicek ya. Nih diukur dulu ujung sama ujung. Kalau sudah sesuai baru nanti kita coba buat cek lagi
Kalau misalnya tadi lihat pertama sih kelihatannya hitam ya, semuanya agak tebal ya. Tapi nanti pas kita udah pasang dia kayak transparan gitu, tembus pandang. Cuman kecil-kecil tuh, namanya juga jaring ya. Mana ada jaring yang rapet. Jadi kayak gini, jadi kayak cuman sedikit tuh. Kalau ada cahaya tuh dia tembusnya tuh cuman sedikit. Ini difungsikan untuk supaya matahari tidak terpapar tanaman tidak terpapar langsung dengan matahari, karena ada beberapa tanaman yang tidak kuat terkena paparan langsung matahari. Jadi pakai ini. Niatnya sih ini untuk kaktus ya. Kaktus itu kan tidak terlalu tahan sama matahari langsung. Kalau hujan pun dia masih ada batas-batasnya kan. Gak bisa tuh yang namanya langsung kena air tanahnya tuh gak bisa terlalu basah. Yang ada nanti dia malah busuk. Jadi saya kayak ini. Nanti untuk video nextnya saya akan jelasin tuh masalah tanaman kaktus, tanaman lain, dan cara perawatannya. Kalau misalnya ada yang kalian yang sama nih kayak gini nih posisi rumahnya nih, yang agak sedikit minimalis tapi ingin punya kebun, nah nanti saya kasih tips-tipsnya dengan budget yang minim. Oke, ini sekarang kita kaitin dulu. Kalau misalnya buat ngaitinnya pastikan tempat kaitannya itu tidak ini ya, tidak mengganggu yang lain, karena kan sayang banget kan ini mau mengganggu untuk yang lain. Jadi sudut ketemu sudut, jangan tiba-tiba tengah dikaitin ya, repot kalau tengah mah. Jadi sudut ketemu sudut, nah ini sudut ujung ya kita kaitin. Ikatnya ikat mati aja biar nanti nggak gampang merosot, karena kan ini kan udah paten ya, nggak bakal dilepas-lepas lagi. Walaupun dilepas nanti kan bisa digunting. Mendingan sekarang dikaitinnya tuh yang kuat dulu. Nih udah ya satu sisi ya. Sekarang satu sisi yang atas, jangan bawah dulu. Bawahnya mah gampang, yang penting atasnya dulu nih dikaitin, biar bawahnya nanti tinggal gunting. Oke, sekarang caranya sama nih. Diikat dulu yang bawahnya sebelum kita ikat untuk tempat ikatannya. Jadi jaringnya diikat dulu nih. Kalau udah pas, udah cocok, baru ikat di atasnya. Oh ya, itu tetangga juga tuh, dia punya tanaman tapi ya mungkin nggak setimbun saya ya. Nah di sini diatur dulu nih samping-sampingnya, takutnya nggak sesuai, nggak ikatan. Kalau misalnya terlalu ketarik, kendorin dulu dikit. Pokoknya disesuaikan agar sisi sama sisinya tuh kayak tirai tuh, jadi ketutup tuh satu sama lain. Ya namanya kita buat nutup tanaman, niatnya ya harus ketutup dong. Iya, nanti ada tali lagi kan. Diukur dulu, diatur-atur dulu. Kalau udah diatur baru deh tuh nah ini ya, gimana itu ya, posisinya panjang kan, dibuka lagi ya? Pokoknya disesuaikan deh sama yang bener-bener bagus. Jangan asal pasang, sayang kan udah beli totonya gak bisa dipasang. Nih untuk kaktus. Oke, masih diikat-ikat ya. Sekali lagi ngikatnya itu yang kuat, jangan asal-asalan. Itu disesuaikan juga sama posisinya. Ingat, jangan sampai ini dipasang tapi menghalangi yang lain. Itu aja sih pesennya. Yuk. Mungkin ini agak lama kali ya, karena kan harus disesuaikan dulu. Ini juga udah sore sih. Jaring ikatnya ikat yang mati ya. Ingat, sudut ketemu sudut, jangan di tengah. Di tengah nanti merosot lagi, rosot lagi ya kan. Nih ini bener-bener ikatnya, bener-bener ikat matong.
Oke, yang atas sudah, sekarang bagian yang bawahnya nih. Yang bawahnya itu yang kita ikat yang bagian tengah ya, biar nggak lari-lari tuh kalau kena angin. Jadi bagian bawah sudut nih, bukan bawah sih, tengah, bagian tengahnya tuh diikat juga, jadi biar pas. Pokoknya harus diikat deh, pastikan semuanya tertutup. Rumah saya itu di pinggir jalan, jadi bukan di pinggir jalan sih ya, bener-bener di pinggir jalan banget, pinggir jalan utama. Jadi kadang-kadang suka macet. Suka dukanya nih punya taman di atas, kebun di atas. Kalau nyiram, kadang-kadang kalau misalnya kita nyiram nih, asal nyiram nih, seru kan kalau nyiram-nyiram main air kan. Tiba-tiba nih ada macet, ada yang macet nih, ada yang berhenti di bawah nih, udah kena deh teriakan. Ada-ada aja nih, pasti kayak gitu. Tapi serunya kalau misalnya punya kebun di rumah tuh ya, kebun kecil, jadi kayak punya ijo-ijo tuh buat refreshing ya. Mungkin semua orang tuh beda-beda, tapi kalau saya sih gitu. Sekarang nih itu diikat mati juga biar kenceng, jadi kalau kena angin, kena badai, kena apa masih aman. Nah, diikat-ikat nih, pastikan aman. Nah, tinggal satu lagi nih. Iya, ujungnya juga diikat. Aduh, habis tembak Belanda tuh baju kayak lubang. Emang nih cerita-cerita nih, kalau baju tuh paling enak tuh kayak gitu tuh, kalau udah ada lubang-lubang ventilasi ya kan. Rumah aja tuh kalau ada ventilasinya tuh kan sejuk kan, adem. Ya sama baju juga. Jadi jangan heran, terkadang baju kayak gitu tuh yang paling nikmat banget, paling enak tuh kalau misalnya dipasang. Depan juga pakai ginian. Dicobain tuh paling enak banget. Nah, di ujungnya juga kita ikat. Pada mati tuh, lihat tuh. Ikat. Nah, kena air, dia kan nggak bisa kena air. Ini baru jaring aja ya, belum yang lain. Baru ini nanti diikat. Oh no. Setelah semuanya diikat, jadinya kayak gini ya, agak rapat. Sekarang saatnya kita gunting dari ujung ke ujung. Tadi pakai sehakat, guntingnya itu tajam, jadi enak tuh guntingnya. Nah, berhubung guntingnya cuma ada nih satu dan itu kecil apa adanya, jadi kita bantu untuk ngegunting. Kita pegangin ujungnya. Oh, sendiri nggak bakal bisa. Gimana? Sekarang kita gunting, bisa kan? Jadi kita, nah sekarang kita bantu deh tuh. Kita pegang ujungnya, tarik atasnya biar jadi 12 men. Yuk, lanjut. Yuk. Apalagi kalau misalnya ini tajam tuh enak banget guntingnya. Yang 12 aja gitu. Ini kan karena posisi ini kurang tajam ya, jadi kayak gitu apa adanya. Jadi semuanya laku jadi tali kita. Selesai. Nah, sisanya ini kita simpen ya, karena kan masih banyak nih, sekitaran 1 meteran. Buat nanti kalau misalnya kepake, kita pakai. Posisi kayak gini kan, jadi cantik, beda sama yang pertama. Sekarang saatnya kita pasang rak pot.
Rakpotnya itu sengaja kita tenderin agar dia lebih kuat. Kalau misalnya kesenggol takutnya kan jatuh tuh, bisa aja nih ubin kita yang nggak rata. Kalau rata sih nggak masalah sih, takutnya nggak rata kan. Jadi kalau nggak rata tuh kayak agak sedikit goyang, walaupun ini besi tapi agak sedikit goyang, takutnya di atasnya itu kesenggol sama orang jadi jatuh tumplek kan, lumayan kan berat. Jadi ini harus diikat prosesnya biar kuat aja sih, biar nggak goyang-goyang. Tapi kalau misalnya nggak mau diikat juga nggak masalah, bisa, karena itu kokoh banget dijalanin kokoh. Ini ujungnya kalau rak-rak ini kan biasanya mahal-mahal ya, ini tuh bisa buat 20, terus ini 20 yang gantung, 20 yang biasa, jadi total 40 pot dalam satu rak ini. Coba bayangkan, itu banyak banget kan. Nanti kalau beli potnya itu usahain ya disesuaikan aja, bisa buat satu pot, bisa satu bunga atau satu tanaman, atau bisa juga 2 tanaman, jadi sesuaikan aja. Kalau ini sih diikatnya Kak terlalu banyak ya, jadi cuma tengah-tengah yang ada tiangnya tadi tuh, tengah-tengah, terus sama ujung tengah-tengah ujung sama nanti di bawah satu. Itu aja sih buat ini, buat apa, buat supaya agak sedikit kokoh aja. Keren. Warnanya agak sama-sama ya, karena cahaya kan hitam sama hitam, jadi warnanya tuh agak sedikit nggak kelihatan ya. Maunya sih tadi warnanya putih, karena kan di pertama beli itu kelihatannya putih ya, ternyata yang datang hitam. Nggak apa-apa lah, biar nggak kelihatan kotor juga sih. Ini cara ikatnya kayak simpul gitu, jadi dia kuat, goyang-goyang tetap kokoh kan, nggak kemana-mana. Sekali lagi kalau mau ikat kayak gini, usahain ikatnya itu ikat mati. Jadi kalau misalnya mau lepas kan tinggal gunting aja, biar nggak ini loh, nggak dua kali kerja. Karena kalau misalnya kita ngikat tuh nggak ikat mati ataupun nggak kencang, ya percuma aja diikat, mendingan biarin aja. Iya kan? Ikatnya tuh berkali-kali ya, jadi ini gunanya untuk mengurangi kecelakaan. Kalau misalnya nggak ikatnya nggak kencang kan, takutnya ada anak kecil senggol jatuh, terus ada apa-apa yang nyenggol jatuh, apa-apa jatuh kan repot. Jadi harus ini harus kencang, oke? Ini caranya diul. Nah ini udah ikat mati, ditahan tengahnya biar ujungnya agak tetap rapet. Nah, ikat lagi. Ini udah berapa kali ikatnya? Udah 3 kali ya, 4 kali. Terus ikat lagi. Ini 5 kali, ikat lagi. Kalau misalnya lepas yang satu kan masih ada yang lain ya. Biarin aja lah. 6 kali ikat. Oke. Udah selesai. Lalu kita Seperti ini. sekarang kita letakin deh tuh pot-potnya. Nah, sekarang sudah jadi. Tuh, ini ada pot gantung, di sini ada pot yang ukuran 20 ya, sama kayak yang ukuran 20. Ini kaktus yang tadi yang dilihat di pinggir-pinggir udah dipindahin ke sini. Cukup sekian Gimana menurut video kalian hari ini. Bagus See you tidak? next. Bye bye. Tidak bagus. Ditunggu untuk video selanjutnya ya. Ini jangan saya lupa pilih subscribe, tanamannya kaktus ya. like, and comment. Karena Komen kalau untuk video apalagi yang nanti saya buat. Semuanya terima kasih.